Coba bayangin seorang pemimpin besar yang mungkin kita kira sosoknya selalu serius dan agung. Nah, gimana kalau aku bilang kalau ternyata sebuah lelucon sederhana pernah membuat beliau tertawa lepas banget? Kisah ini saya jamin akan mengubah cara kita memandang arti kepemimpinan dan kemanusiaan itu sendiri. Jadi pertanyaannya, emangnya boleh ya bercanda sama seorang nabi? Punya tempat nggak sih humor di sisi beliau? Jawabannya tuh bukan cuma ya, tapi juga mengungkap sebuah rahasia tentang gimana tawa bisa jadi perekat paling kuat dalam persahabatan. Oke, tapi sebelum kita kenalan sama si biang keladi lucunya, kita lurusin dulu satu hal. Banyak yang mikir kalau agama dan tawa itu dua hal yang nggak bisa jalan bareng. Padahal, dalam tradisi Islam, humor itu justru bagian yang sering dilupakan tapi penting banget. Ini kesaksian langsung loh dari Sayyidah Aisyah, istri beliau, orang yang paling tahu sisi pribadi Rasulullah. Ini bukan sekedar cerita, tapi bukti nyata kalau beliau itu pribadi yang hangat, yang kalau ketawa itu bisa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Jauh banget kan dari citra kaku yang mungkin kita bayangkan. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, di surah An-Najm ayat 43 disebutin dengan jelas bahwa Allah lah yang membuat seseorang tertawa dan menangis. Ini kan pengakuan langsung ya, kalau tawa itu sama kayak nangis adalah emosi alami manusia, ciptaan Tuhan. Eits, tapi tunggu dulu, humor di sini tentu ada aturannya. Garisnya jelas banget, ketawa itu nggak boleh lahir dari kebohongan, hinaan, atau nyakitin perasaan orang lain. Intinya, humor dalam Islam itu tujuannya untuk membangun kebahagiaan bersama, bukan buat merendahkan satu sama lain. Nah, sekarang saatnya kita kenalan sama tokoh utama kita. Seorang pria yang namanya mungkin nggak setenar sahabat-sahabat lain, tapi kisahnya meninggalkan jejak tawa yang abadi. Inilah dia, Nu'aiman bin Rufa'ah. Jangan terkecoh ya sama citranya sebagai pejuang gagah berani di medan perang, karena di luar pertempuran, dia ini sumber tawa utama di Madinah. Sahabat yang dikenal karena keisengan dan kejenakaannya yang, ya ampun, legendaris banget. Oke, yuk kita langsung masuk ke kisah paling terkenal tentang Nu'aiman. Sebuah lelucon sederhana yang dengan cerdasnya nunjukin betapa istimewanya hubungan antara dia dan sang nabi. Coba deh bayangin, kita lagi ada di tengah pasar Madinah yang rame. Nu'aiman ngelihat ada penjual madu atau buah-buahan segar yang kelihatannya enak banget. Tiba-tiba muncul ide iseng di kepalanya. Dia ambil makanan terbaik itu bukan buat dirinya sendiri, tapi langsung dibawa ke hadapan Rasulullah. Dengan wajah yang tulus dan polos banget, Nu'aiman ngasih makanan itu ke Nabi. Dia bilang, "Ini hadiah dariku untukmu ya Rasulullah." Tentu saja, Nabi menerimanya dengan senang hati. Siapa sih yang nggak senang dikasih hadiah ya kan? Tapi nggak lama kemudian, si penjual datang nyamperin dan nagih bayaran. Nah loh, Nabi yang tentu saja kaget langsung noleh ke Nu'aiman dan bertanya dengan bingung. "Nu'aiman, bukannya tadi kamu bilang ini hadiah untukku?" Nah, disinilah kejenakaan Nu'aiman mulai kelihatan. Dan inilah jawaban Nu'aiman yang jadi puncak kelucuannya. Dengan jujur dan tanpa rasa bersalah dia bilang, "Betul ya Rasulullah, tapi saya nggak punya uang buat bayar, dan saya pengen banget engkau bisa mencicipi makanan ini." Terus dia nambahin, "Dan saya juga pengen ikut makan." Reaksi Rasulullah gimana coba? Bukannya marah, bukannya kecewa. Beliau justru tertawa terbahak-bahak sampai gigi gerahamnya kelihatan lagi. Beliau benar-benar terhibur sama tingkah sahabatnya ini. Akhirnya dengan murah hati, beliau yang bayarin makanan itu. Leluconnya berhasil dan semuanya senang. Jadi, apa sih sebenarnya inti dari semua ini? Lelucon ini tuh bukan sekedar cerita lucu buat pengantar tidur. Di baliknya, ada pelajaran yang dalam banget tentang kepemimpinan, kasih sayang, dan arti persahabatan yang sejati. Momen ini tuh nunjukin betapa hebatnya kepemimpinan yang penuh kasih. Nabi nggak melihat ini sebagai tindakan yang kurang ajar. Sama sekali nggak. Beliau melihatnya sebagai ungkapan cinta dan kedekatan yang unik dari seorang sahabat yang tulus. Dan inilah puncaknya. Karena kepribadiannya yang selalu bawa kebahagiaan inilah, Nabi pernah memberikan sebuah kabar gembira yang luar biasa banget buat Nu'aiman. Beliau bersabda kalau Nu'aiman kelak akan memasuki surga dalam keadaan tertawa. Sebuah penghargaan yang indah banget untuk jiwa yang penuh canda. Kisah Nu'aiman ini ngajarin kita sesuatu yang abadi. Baik dalam kepemimpinan maupun persahabatan, kalau ada ruang untuk tawa, disitulah ada ruang untuk kemanusiaan.
Jadi coba deh kita tanya ke diri kita sendiri. Hari ini kita sudah cukup tertawa belum? Karena mungkin jembatan terpendek antara dua hati memanglah sebuah tawa yang tulus.